Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, tipologi atau secara background psikologis Yusuf Mansur, dia itu punya semangat yang gigih untuk mempertahankan apa yang sudah dia dapatkan, termasuk dalam soal uang. Jadi dia akan mempertahankan uang itu tetap menjadi miliknya. Walaupun misalnya di pengadilan diputuskan dia harus membayar. Tapi Yusuf Mansur terkenal sebagai seorang yang ulet. Dia berpindah dari satu kasus ke kasus yang lain. Yang penting uang ini jangan sampai lepas. Beberapa bulan yang lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memenangkan si penggugat yang bernama Bapak Zaini Mustafa. Yusuf Mansur sebagai tergugat di saat itu jelas telah disalahkan dan dikalahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia harus membayar uang kepada Zaini Mustafa yang jumlahnya 1.200.000.000 rupiah. Tapi kemudian Yusuf Mansur dengan segala kelicikannya, dengan segala kehebatannya mencoba menganulir keputusan itu, yaitu mencoba bahwa kasus yang disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu salah sasaran. Seharusnya kasusnya ini diadili oleh pengadilan syariah. Kasus itu berhenti, tapi namanya Zaini Mustafa sebagai seorang lawyer, sekaligus juga seorang yang pernah menjadi korban karena percaya, bukan karena dia teledor. Dia percaya kepada ustadz yang bernama Yusuf Mansur. Maka tanpa membaca detail-detail perjanjian, maka dia tertipu di saat itu. Dia menyetorkan uangnya untuk bisnis batu bara di masjid kota wisata Darussalam Cibubur. Maka uang Zaini di store saat itu sekitar 80 jutaan. Tapi kemudian setelah lebih dari 12 tahun, akumulasi uangnya itu dituntut dalam jumlah yang sangat banyak, tapi dikabulkan oleh pengadilan dalam jumlah 1.200.000.000. Angka belakangnya saya lupa. Sebenarnya Zaini Mustafa itu nggak puas dengan jumlah itu. Karena dia sudah lelah, kemudian tidak ada etikat baik dari Yusuf Mansur untuk mengembalikan. Tapi begitu pengadilan memutuskan, Yusuf Mansur telah melakukan upaya-upaya hukum supaya dia tidak membayar. Seiring berjalannya waktu, ternyata gugatan Zaini Mustafa ini kemudian ya dikoreksi oleh Mahkamah Agung bahwa pengadilan yang menyidangkan Yusuf Mansur itu harus dilanjutkan. Jadi tidak benar itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah salah. Tidak, itu benar. Maka kasus itu terus bergulir dan sekarang Yusuf Mansur, kalau menurut pengamatan saya pribadi, dia nggak punya kesempatan lagi untuk lari. Biasanya watak Yusuf Mansur, kalau dia sudah tidak punya kesempatan untuk lari, dia akan membayar. Misalnya nih, dari banyak-banyak kasus yang lalu-lalu itu, kalau sebuah peristiwa sudah mulai mengancam jiwanya, dia nggak punya kesempatan lari, dia akan bayar. Itu satu. Yang kedua, kalau kasus itu akan menjerumuskannya ke dalam penjara, dia pun juga pasti akan bayar. Maka dari isu-isu yang berkembang sekarang ini, itu di pengadilan Yusuf Mansur sudah tidak punya alibi. Pengacara yang dia tunjuk sudah tidak bisa mengemukakan bukti baru. Kalau itu berarti kasus yang lama itu akan berlaku. Kalau kasus yang lama itu berlaku, ya dia akan bayar. Cuma kita bilang, Pak Zaini, sabar aja lah, terus saja konsisten menggugatnya, pasti dia bayar. Kenapa saya berkeyakinan begitu? Yang pertama, Yusuf Mansur ini seorang yang sangat kaya.
Di uang 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 20 miliar, 50 miliar. Kalau itu keputusan pengadilannya bukan dia masuk penjara, kalau nggak bayar, pasti dibayar oleh Sumansur. Pasti dibayar. Kecuali Sumansur ini sudah tidak punya harta gitu. Wah, hartanya banyak sekali. Itu yang disebut oleh Pak Iqbal itu. Ini kalau dengan satu BPR aja masih lebih kaya dia. Dia bank perkreditan rakyat nih, ada BPR gitu. Itu kan modal minimal itu kan 10 triliun. Aisu Mansur kata Zaini, oh itu jauh lebih, masih lebih kaya dia gitu. Jadi uang-uang segitu nggak ada arti buat Isu Mansur kalau dia sudah terdesak. Nah selama ini kenapa dia nggak bayar gitu? Karena dia pikir ini masih mendapat banyak celah-celah hukum. Itu yang pertama. Yang kedua kita lihat, dia kan sering ngomong itu. Itu dia bayar pajak saja gitu. Bayar pajak. 1 hari 200 juta. Bayangin tuh usaha-usahanya itu bayar pajaknya 200 juta. Berarti sebulan 6 miliar. Apalaginya bayar Pak Zaini yang 1,3 atau 1, kecil buat dia itu. Jadi saya kalau boleh saran gitu. Pak Zaini jangan mundur. Kalau ada timnya mau damai gitu. Ya kita damai sesuai dengan putusan pengadilan aja. Benar nggak? Putusan pengadilan itu biar Yusuf Mansur tahu bahwa di negara ini masih ada hukum. Walaupun itu mendapatkannya dengan susah payah dan butuh waktu. Gitu. Karena memang di negara hukum, itu upaya hukum itu pun harus diperjuangkan. Apalagi di negara kita, di Indonesia ini yang pemahaman hukumnya itu belum lagi merata gitu. Ada orang-orang seperti orang kaya ya, dia merasa ya hukum itu bisa dia permainkan. Yusuf Mansur enak aja dia mengintervensi gitu. Ini nggak sah. Saya heran juga kok bisa berhenti gitu. Lama dulu itu tuh baru dimulai lagi gitu. Sementara kalau Yusuf Mansur digitukan gimana ya tuh? Kalau warung steak and shake-nya itu kalau terbukti nanti di stop pada hari yang sama gitu. Kira-kira dia bisa terima nggak itu ya? Yakin sih dia nggak mau terima itu. Tapi kepada orang lain dia melakukan hal seperti itu. Hak-hak yang harus diterima orang dia nggak peduli. Ya kan? Bukan karena dia nggak ada duit. Oh duitnya nih banyak sekali gitu. Itu di warung steak and shake itu kalau kita lihat ya. Itu kan banyak tempat di Jakarta itu. Tempatnya tempat strategis semua. Di kota Bandung itu tempatnya tempat-tempat strategis. Yang harga tanahnya itu mungkin ya per meter itu di atas 10 juta. Ya kan? Itu dia beli. Dari situ nanti dia bangun warungnya itu. Sebenarnya itu restoran itu, tapi karena dia ingin tidak kena pajak seperti pajak rumah makan yang bernama restoran, maka dia menyebut dirinya warung. Kalau warung itu kan dalam aturan perpajakan kan disamakan lah kayak warteg itu kan, warteg kemudian warung Padang itu kan warung namanya, pajaknya ringan gitu. Nah Yusuf Mansur mencari pajak yang ringan. Tapi pada sisi lain dia ngocehnya minta ampun. Aneh bayar itu pajak setiap hari antara 100 sampai 200 juta per hari. Mestinya dia namakan itu restoran steak and shake. Itu baru top dia. Itu namanya menyumbang pajak kepada negara sesuai aturan hukum. Tapi kita nggak tahu lah ya. Orang-orang pajak dalam urusan rumah masa tempat usaha seluas itu masih bisa disebut warung. Kalau warung pemahaman kita ya kayak warung Tegal gitu kan, warteg gitu. Kecil tempatnya. Ini parkir mobilnya bisa 20 gitu. Namanya warung, tapi itu urusan pihak perpajakan lah ya. Tapi kembali kepada cerita kita tadi itu, ya kalau dia terdesak nanti dijual aja satu tempat,
itu membayar Pak Zaini, dia nggak akan ada masalah. Nah, tergantung kalau Pak Zaini itu ngotot terus, sehingga dia tidak punya pilihan lain, oh baru dia tuh terpaksa membayar. Dan dalam banyak kasus yang sudah-sudah, kalau orang mau menagih hutang kepada Yusuf Mansur atau menagih duit kepada Yusuf Mansur, bikin dia terdesak, maka dia bayar. Tapi kalau soal-soal harga diri, citra diri, nama diri, mau rusak, dia nggak peduli. Ente tuduhannya penipu, serah dah, gitu. Ya gitu aja dia. Dia nggak peduli gitu. Tapi kalau aturan hukum membuat dia di penjara 5 tahun ke atas, wah, ngeri juga dia. Ngeri dia. Jadi dalam pandangan kita yang tidak banyak paham hukum, ketika Pak Zaini Mustafa menghadapi Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur sudah menyiapkan uang dengan tameng warung steak and shake. Mudah-mudahan uangnya Pak Zaini sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan benar-benar akan diterima oleh Pak Zaini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mari kita tunggu, mudah-mudahan Yusuf Mansur mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.